Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriani Nurjana dan rekan saya Elizabeth Simbolon, Meila Anggi, dan Mia Ega Putri. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang siklus penggajian. Siklus penggajian adalah serangkaian proses administrasi yang melibatkan pendataan, perhitungan upah, tunjangan, pemrosesan gaji, pencatatan, pelaporan, dan pembayaran gaji karyawan dalam suatu organisasi. Siklus penggajian penting untuk menjaga keadilan, kedisiplinan, dan motivasi karyawan. Selain itu, siklus tersebut juga memenuhi kewajiban hukum dan peraturan yang berlaku. Manfaat siklus penggajian. 1. Transparansi keuangan. Siklus penggajian membantu menciptakan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan perusahaan. 2. Kepercayaan karyawan. Dengan menjalankan siklus penggajian yang baik, karyawan dapat mempercayai manajemen perusahaan. Ketiga, kepatuhan peraturan. Siklus penggajian memastikan perusahaan mematuhi ketentuan dan peraturan terkait upah karyawan. Keempat, reputasi perusahaan. Proses penggajian yang efisiensi dan akurat dapat memperkuat reputasi perusahaan di mata karyawan dan stakeholder lainnya. Selanjutnya, tantangan dalam mengelola siklus penggajian. Yang pertama ada kompleksitasi peraturan. Peraturan upah dan tunjangan yang kompleks seringkali menjadi tantangan dalam mengelola siklus penggajian. Yang kedua ada perubahan data karyawan. Perubahan data karyawan seperti penerimaan dan pemutusan hubungan kerja dapat mempengaruhi proses penggajian. Yang ketiga ada integrasi sistem. Mengintegrasikan data penggajian dengan sistem HR dan keuangan bisa menjadi tantangan teknis. Saya akan menjelaskan tabel flowchart sistem penggajian. Data kehadiran karyawan. Seluruh karyawan yang sudah berupa rekapan per hari pada akhir periode sudah diperiksa ulang tentang kebenarannya dan siap dijadikan data penggajian. Lalu masuk ke Departemen HRD. Departemen HRD bagian payroll menerima data kehadiran yang sudah valid untuk diproses penggajiannya per orang. Dan lanjut ke Departemen HRD bagian pajak PPh 21 menghitung atau mengkoreksi pajak baik yang gajinya ada kenaikan atau ada perubahan status keluarga, tambah anak atau ada perubahan dari bujang menjadi kawin dan lain-lain. Dilanjutkan ke Departemen HRD bagian payroll setelah menerima revisi perhitungan pajak gaji dari bagian pajak, membuat slip gaji dan daftar gaji seluruh karyawan untuk dikoreksi dan dimintakan tanda tangan manajer HRD. Dilanjutkan Departemen Keuangan menerima daftar gaji dan slip gaji karyawan Departemen HRD untuk dikoreksi secara menyeluruh. Dan dilanjutkan lagi apabila Departemen Keuangan menemukan ada kesalahan hitung, lalu salah ketik atau segera mengembalikannya ke Departemen HRD atau di-cancel. Lalu kita masuk ke Departemen Keuangan, yaitu apabila Departemen Keuangan evaluasi tidak menemukan kesalahan pada daftar gaji atau slip gaji tersebut, maka wajib menandatangani dan membuat cek tunai atau biliet giro sebesar jumlah gaji seluruh karyawan dan menyerahkannya pada pimpinan perusahaan. Lalu pimpinan perusahaan menerima dan menandatangani daftar gaji seluruh karyawan, cek tunai atau biliet giro untuk transfer gaji via bank yang ditunjukkan. Dan bank yang ditunjukkan menerima gaji dan cek atau biliet transfer ke rekening pribadi masing-masing karyawan pada tanggal yang telah ditentukan. Karyawan pada tanggal penggajian yang telah ditentukan mengambil gajinya melalui ATM yang telah ditunjuk dengan rentang waktu selama 24 jam per hari.